Salam sehat. Program Bangga Kencana merupakan salah satu program dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang berfokus untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas di Indonesia. Program Bangga Kencana adalah program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Program Bangga Kencana ini mempunyai tujuan untuk mengendalikan kuantitas penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk, sehingga penduduk dapat tumbuh seimbang dan berkualitas. Dalam rangka mensukseskan program Bangga Kencana ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang telah melakukan upaya-upaya. Di antaranya adalah pembinaan ketahanan keluarga berbasis kelompok Tribina. Kelompok Tribina tersebut adalah Bina Keluarga Balita atau yang lebih dikenal dengan BKB, Bina Keluarga Remaja atau BKR, dan Bina Keluarga Lansia atau BKL. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan. Upaya lainnya adalah memfasilitasi pembentukan kampung keluarga berkualitas yang lebih dikenal dengan Kampung KB. Di Kota Kupang, baru 7 kampung keluarga berkualitas yang terbentuk dan tersebar di 6 wilayah kecamatan yang ada di Kota Kupang. 7 kampung keluarga berkualitas tersebut adalah Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Lasiana, Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Naimata, Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Uibufu, Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Naikoten 1, Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pasir Panjang, Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Ala, dan Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Manutapen. Saya, Francisca Johana, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang, mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang untuk mensukseskan program Bangga Kencana ini, program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dalam mewujudkan penduduk Kota Kupang tumbuh seimbang dan keluarga di Kota Kupang yang berkualitas. Salam Bangga Kencana. Berencana itu keren loh. Naikoten 1, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan vasektomi, khususnya di Kelurahan Naikoten 1. Yang pertama, Kelurahan Naikoten 1 ini adalah kelurahan dengan kampung KB. Oleh karena itu, kita pemerintah kelurahan bersama-sama dengan Pokja Kampung KB, dalam setiap kesempatan kita selalu memberikan himbauan, ajakan kepada masyarakat Kelurahan Naikoten 1 untuk yang belum RKB untuk menghubungi petugas baik di Posyandu atau petugas dari penyuluh dari UPTKB Kota Raja untuk bisa melakukan KB, ya, terutama yang khususnya bagi ibu-ibu yang bermasalah tidak bisa melaksanakan KB mandiri, kita menganjurkan suaminya untuk mengikuti vasektomi. Karena Kelurahan Naikoten 1 ini sampai dengan saat ini sudah tercatat ada 18 orang peserta KB pria vasektomi di Kelurahan Naikoten 1. Oleh karena itu di Kelurahan Naikoten 1 ini ada RT yang memang penyuluh juga yang sudah bekerja cukup luar biasa untuk mengajak suami-suami
untuk yang istrinya tidak bisa sama sekali ber-KB untuk tetap suaminya bisa melaksanakan vasektomi. Di Kelurahan Ekoten 1 juga khususnya ketua LPM Kelurahan Ekoten 1 juga adalah peserta KB vasektomi. Dan saya mau sampaikan di sini bahwa dari pengalaman yang kita dapat bahwa peserta KB vasektomi ini tidak mempengaruhi apapun. Ya, tidak mempengaruhi hubungan dan lain-lain. Oleh karena itu, saya tetap menghimbau, mengharapkan semua warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Kelurahan Ekoten 1 yang istrinya tidak bisa untuk ber-KB, mungkin karena usia, mungkin karena faktor kesehatan dan lain-lain, alergi obat dan lain-lain. Saya mengharapkan supaya suaminya bisa untuk mengikuti vasektomi. Kenapa? Karena kalau kita tidak ber-KB saat ini, khususnya saat ini, kita semakin susah dan sulit ya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kalau pemerintah itu menganjurkan, memberikan himbauan, mengajak itu untuk sesuatu yang baik. Oleh karena itu, untuk mensejahterakan keluarga kita. Kalau anak sudah lebih dari 2, saya yakin dan percaya pasti keluarga itu kesulitan. Ketika anak-anak harus bersekolah, memenuhi kebutuhan hidup, dengan zaman yang semakin hari semakin susah. Oleh karena itu, lewat setiap kesempatan, kami dari pemerintah Kelurahan Ekoten 1, saya terus menghimbau dan tidak pernah berhenti untuk menghimbau, baik pada posyandu, pada tempat-tempat pertemuan, baik itu di Pokjak Kampung KB Kelurahan Ekoten 1. Dalam setiap tempatan pertemuan, saya terus menghimbau dan menyampaikan agar supaya masyarakat kita bisa hidup lebih baik, lebih sejahtera, lebih sehat dalam memenuhi semua kebutuhan hidup. Untuk itu dari saya yang bisa saya sampaikan, mari saya terus mengajak kita semua, mari warga Kelurahan Ekoten 1 untuk ber-KB, mari ikut KB. Karena saya yakin kalau ketika kita KB, kita bisa sejahtera dalam keluarga, menuju keluarga yang lebih sejahtera, keluarga yang lebih sehat, keluarga yang lebih baik. Mari kita semua tetap mengikuti KB, karena dengan mengikuti KB, kita bisa merencanakan kehamilan, kita bisa merencanakan jumlah anak. Dan saya yakin kalau kita bisa merencanakan semua itu, bahwa keluarga kita pasti sehat. Keluarga berencana, keluarga sehat, keluarga sejahtera. Saya Jimmy Saifatu, Ketua LPM Kelurahan Ekoten 1. Saya salah satu peserta program pemerintah Keluarga Berencana. Saya mengikuti vasektomi kurang lebih sudah 11 tahun. Secara pribadi saya merasakan hal yang sangat baik, hal sangat positif ketika saya mengikuti program ini. Terkadang ada pola pikir masyarakat yang mengatakan bahwa vasektomi setelah itu sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa, katakanlah dengan istilah kebiri itu. Padahal sebenarnya salah. Kita masih tetap bisa melakukan hubungan dalam tanda petik suami istri dengan baik. Selain itu juga manfaat bagi keluarga, rumah tangga, karena kalau anak banyak juga, apalagi seperti saya, pasangan muda, tentu akan menginginkan hal-hal yang seperti begitu. Jadi takutnya keluarga anak banyak akhirnya juga tidak sanggup secara ekonomi, mungkin pendidikan dan lain sebagainya ke depan. Oleh karena itu, saya mengajak bagi kaum pria, pasangan muda, jangan ragu-ragu untuk menjalankan atau mengambil tindakan mengikuti program pemerintah vasektomi. Untuk bapak-bapak, jangan takut, vasektomi itu aman, berencana itu keren. Nama saya Luis Oematan, beralamat di RT 24 RW 9 Kelurahan Ekoten 1. Saya adalah salah satu peserta KB pria sejak 2013
Saya mengikuti KB Pria ini karena yang pertama ajakan dari Pak Wens selaku PLKB Kelurahan Nekoten 1. Dan pada saat itu saya mau ceritakan sedikit bahwa istri saya sudah mengikuti program KB tapi menggunakan pil, dan memang rencana kami itu harus punya 2 anak saja dari awal. Tapi karena ikut pil, pada saat zamannya kami berumah tangga, itu kadangkala kami mau beli pil di apotek saja sudah habis. Karena itu tidak ada yang gratis waktu itu, harus beli. Sehingga saya ikut ngomong dengan istri, bagaimana kalau kita ikut program KB Pria saja, sehingga mama juga bisa lepas, tidak minum pil lagi, karena pil ini kan sifatnya hormonal, ada pengaruh dengan tubuh. Nah, maka pada saat itu bersama dengan Pak Wen sebagai PLKB Kelurahan Nekoten 1, kita pergi ke klinik Pratama BKKB, perwakilan BKKBN Provinsi, untuk saya ikut program KB Pria. Nah, sebenarnya program KB Pria ini kita ikut itu tidak terlalu lama, paling mungkin 15 menit saja. Karena saluran benih yang mau diikat, mau diambil itu hanya diikat saja. Diikat saja karena kita tahu bahwa saluran alat kelamin laki-laki ini kan ada 2 saluran. Satu untuk benih, satu untuk dia punya cairan, campurannya istilah. Saya barangkali secara kedokteran saya tidak tahu. Nah, ini yang diambil, yang benihnya. Sehingga tidak terjadi pembuahan pada saat kita melakukan pekerjaan sebagai suami istri. Setelah itu saya merasa bahwa program KB Pria ini kok bagus, karena aman-aman saja, Pak. Saya tidak merasa mungkin semangat kerja menurun. Saya tidak merasa bahwa kejantanan saya sebagai laki-laki menurun. Maka saya mengajak saya punya saudara semua untuk mengikuti program KB Pria. Terutama yang saya inginkan itu adalah bapak-bapak yang istrinya kalau ikut KB perempuan itu terganggu, misalnya darah tinggi, gula, dan penyakit-penyakit lainnya, tapi berkeinginan untuk tidak punya anak lagi, artinya anak sudah cukup. Maka sampai dengan 2018 terakhir kami hanya dapat 1 waktu itu 20 Juli, itu sudah 12 bapak-bapak yang saya bawa untuk vasektomi di BKKBN Provinsi. Sehingga saya mau himbau kepada bapak-bapak di Kota Kupang, marilah kita ikut program KB Pria. Kalau memang merasa sudah anak sudah cukup, kita sama-sama ikut program KB Pria, karena kita bisa lihat bahwa pertumbuhan
penduduk kita itu sudah jauh lebih cepat sekali, sehingga daripada kita ikut program lain, lebih baik kita ikut program KB, jauh lebih terhormat. Nah, terus saya tambahkan sedikit, dari 12 bapak yang saya bawa ikut KB Pria sampai dengan hari ini, tidak satu pun juga yang komplain bahwa oh bapak bawa ajak saya ikut KB Pria, sekarang saya ada terganggu ini, saya ada rasa begini. Tidak, sampai dengan hari ini. Termasuk teman tadi satu yang dengan motor itu juga aseptor KB Pria. Untuk itu barangkali saya ulang lagi, kalau saya yang istri, karena istri sudah urus anak-anak, sudah hamil, urus anak, masak, mencuci, lalu dia juga harus ikut KB. Kalau kita sayang suami, marilah bapak-bapak kita ikut KB Pria. Untuk bapak-bapak, vasektomi itu aman, berencana itu keren. Untuk mencegah kehamilan, program KB metode kontrasepsi jangka panjang salah satunya adalah vasektomi. Vasektomi ini bisa dilakukan oleh bapak-bapak yang mana istrinya mengalami keluhan kesehatan. Vasektomi adalah satu metode kontrasepsi melalui operasi bedah minor yang mana dapat dilakukan untuk mencegah transportasi sperma pada testis dan penis. Cara kerja vasektomi adalah melalui operasi bedah minor dengan pemberian anestesi lokal pada area testis dan skrotum, di mana saluran yang dilalui sperma dan testis akan dipotong dan diikat untuk mencegah sperma mencapai air mani yang dikeluarkan saat ejakulasi ketika berhubungan suami istri. Untuk itu, kegunaan atau orang yang mengikuti vasektomi 99% efektif untuk mencegah kehamilan. Dan yang kedua, tidak ada efek samping yang berkepanjangan dan tidak mengganggu hubungan suami istri. Kekurangannya di mana tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Dan yang kedua, vasektomi sulit untuk dikembalikan ke kondisi semula. Sangat berbeda dengan metode kontrasepsi yang lain. Adapun efek samping dari penggunaan metode vasektomi di mana terjadi lebam atau pendarahan di bawah kulit yang dapat menyebabkan rasa sakit. Yang kedua, infeksi yang dapat menyebabkan demam dan kemerahan pada buah zakar. Untuk itu, kepada bapak mama yang ingin ber-KB tapi kondisi istrinya sakit, maka mari kita arahkan untuk bapaknya yang mengikuti KB dengan mengikuti KB vasektomi. Karena vasektomi sangat efektif dan bersifat permanen. Biasanya dilakukan di rumah sakit atau klinik-klinik terdekat. Tidak bisa dilakukan di puskesmas. Karena ini merupakan operasi kecil atau bedah minor. Untuk itu, saya minta kepada bapak mama untuk bisa mengikuti program ini, di mana mengizinkan bapak untuk mengikuti vasektomi bagi pasangan yang tidak ingin anak lagi. Kita sebagai petugas tidak memaksa. Keputusan terakhir ada di bapak mama. Mari kita ikut atau menggalakkan program vasektomi. Berencana itu keren.
Vasektomi itu aman.